Halo guys, ketemu lagi dengan saya Tanto Piratanto di channel Besar Web TV. Hari ini saya mau coba jarak tempuh ya, bukan jarak mentoknya. Kita coba jarak tempuh, muter-muter agak jauh sedikit. Sampai berapa kilometer ini? Sampai habis di 3 volt ya. Terbang pakai drone 6 in ya, bawa GoPro. Langsung kita terbangkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Satelit menunjukkan 31 atau 32 satelit ya. Kita coba langsung terbang ya. Link quality 5, dan di pojok kiri itu ya ada tanggal 27 bulan 9 jam 8:10. Di bawahnya 25 mW itu power remote ya. Jadi remote-nya ada di 25 mW posisi saat ini ya. Untuk sebelahnya itu 41 itu kecepatan drone 41 km per jam. Kemudian sebelahnya 32 satelit ya, dan di sebelahnya lagi RSSI dBm value minus 68. Makin besar minusnya makin jelek sinyalnya ya. Untuk 5/100 itu artinya frekuensinya di 150 Hz refreshnya ya, dan 100 itu artinya 100% sinyal valid ya, tidak ada yang korup ya. Kalau di bawah 199 artinya ada 1% yang korup ya. RSSI dBm sudah 71 ya, dan remote di 50 mW sudah naik ya. Kemudian ini jarak 660-an ya, 660 meter ya. Udah mulai kerepek-kerepek ya, dan ini lewat jalan bahaya ya, kita lewat jalan agak ke kanan. Nah seperti ini ya, ini kerepek-kerepek parah karena saya nggak tahu harus ngadep kemana nih arahnya. Jadi kita putar balik aja, khawatir salah ngadep malah ngeblank, nanti drone-nya hilang. Dan ini rekaman VTX, rekaman Google-nya berhenti ya, karena kerepeknya terlalu parah ya. Kadang nanti kalau setelah 5 menit dia muncul lagi ya. Jadi sebenarnya dia tetap ngerekam, tapi karena banyak gangguan jadi nggak tahu bebannya lebih tinggi atau gimana, akhirnya rekamannya stop, biasa seperti itu ya. Ini rekaman saya dubbing ya, rekaman videonya saya dubbing, audionya saya dubbing ya. Karena GoPro-nya dibawa oleh drone ini ya. Jadi di sini Google sudah kembali normal, cuman rekamannya korup, jadi tidak bisa ditampilkan di pojok layar ya. Hanya bisa menampilkan rekaman dari GoPro saja ya. Supaya baterai irit ya, jadi pulangnya jangan terlalu terburu-buru ya, santai saja seperti saat kita berangkat ya. Kita muter-muter aja ya. Kita nanti cek sampai berapa kilometer jarak tempuh ya, jarak yang ditempuh oleh drone ini saat kita muter-muter, ditotalin berapa kilometer ya. Nanti hasilnya itu ada di bawahnya jarak dari home point ya. Jadi ada jarak home point, ada jarak tempuh drone. Nanti kalau long range, ini salah satu persiapan long range. Long range itu harus separohnya ya, maksimal separohnya dari jarak tempuh drone saat kita muter-muter jarak dekat. Misalnya jarak tempuhnya 5 kilo, maka long range-nya jangan lebih dari 2,5 kilo, karena dikhawatirkan saat pulang kita tidak bisa sampai ke home point ya. Jadi turun di tengah jalan ya, itu bahaya ya. Mending kalau tidak mencelakai orang ya. Kalau sudah drone-nya hilang dan mencelakai orang, 2 kali ya masalahnya. Drone hilang dan mencelakai orang. Kita sinematikan saja di pesawahan ini ya, menikmati pemandangan indah sawah yang masih ada ya. Nggak tahu 10 tahun ke depan mungkin ini sudah jadi perumahan juga nanti ya. Di Tangerang alhamdulillah ya, di dekat Suvarna ini masih ada pesawahan yang cukup luas ya. Dan tadi sebelum terbang saya sempat ngobrol-ngobrol dulu sama petani-petani sini ya, lagi panen soalnya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu, adain pendekatan lah supaya ya tahu lah ya, kalau orang Indonesia itu kalau kitanya deket seperti apapun insya Allah mereka welcome ya. Tapi kalau kitanya kurang dekat dengan pribumi, dengan penduduk setempat ya, dengan yang punya tanah ini ya sebaik apapun kita, kadang mereka malah jadi kurang welcome. Jadi usahain sebelum terbang, kalau ada kesempatan untuk ngobrol dulu aja ya,
ngobrol dulu, nanti ya setengah jam lah ya. Setelah itu baru kita terbang. Tujuannya supaya aman ya, supaya drone kita aman, supaya hubungan kita ke orang-orang setempat juga baik ya. Dan kehadiran kita dan kehadiran drone kita itu tidak jadi masalah buat mereka ya, tapi malah jadi buat hiburan ya. Jadi double ya, pahalanya double, dapat pahala menghibur mereka ya, dapat konten YouTube juga, seperti itu ya. Beda dengan orang yang cuek ya, terbang langsung terbang aja, tidak ngobrol apa-apa dulu. Bisa jadi kita tidak kenapa-napa, drone kita malah ada yang ditembak lah ya, dilempar bambu lah sampai drone-nya jatuh dan lain-lain ya. Dan kemungkinan itu bisa muncul jika kita tidak dekat dengan mereka, jika kita dianggap musuh sama mereka ya. Jadi usahakan sebelum terbang ngobrol dulu, kongko dulu ya, ngopi dulu, setelah itu baru terbang ya. Oke, kita muter-muter jarak dekat aja ya, sambil kalau misalkan belusukan itu aman, kita coba belusukan di antara ranting-ranting ya. Kalau di Google saya nggak kelihatan ya, jangan coba-coba belusukan ya, karena bisa nabrak ya. Biasanya yang insiden nabrak itu saat ada ranting kering ya, daunnya nggak kelihatan, akhirnya nabrak rantingnya dan jatuh karena nggak sempat untuk recovery ya. Karena banyak petani yang lagi panen ya, terbang rendahnya di daerah-daerah yang tidak ada petaninya ya, yang tidak lagi panen ya. Kalau lagi panen agak tinggi aja biar aman ya. Khawatir di Google nggak kelihatan, tiba-tiba nabrak mereka ya, nggak salah lah ya. Di sini juga nih, depan saya lagi panen ya, lagi panen pas di persis di petakan sawah depan saya. Makanya saya bisa sempat ngobrol dengan mereka karena dekat ya, persis di depan saya pada lagi panen. Cuman nggak bisa bantuin mereka karena nggak tahu caranya. Ngobrol aja udah cukup lah ya, ngobrol, mengakrabkan diri. Oke, waktu terbang kurang lebih sudah di 5 menitan ya, 5 menit lebih, hampir 7 menit ya, 7 menit ya. Kita nanti lihat, selain lihat jarak tempuh, kita lihat flight time-nya juga ya. Baterai Gatot Kaca Aero ini yang 4S2 paralel sanggup sampai berapa menit ya. Untuk sinematik kan seperti ini, jarak dekat. Sinematik jarak dekat sama sinematik jarak jauh beda ya, karena belok itu menguras baterai ya. Belokan itu menguras baterai, jangan salah ya. Jadi lurus sama sering belok itu beda ya. Kalau lurus ini lurus dibanding belok lebih hemat lurus baterainya. Oke, ini GoPro tanpa saya stabilkan lagi pakai gyroflow ya, jadi asli stabilisernya dari stabilizing GoPro-nya ya, seperti ini. Kalau mau distabilkan lagi pakai gyroflow bakalan lebih bagus lagi karena lengkungannya akan hilang. Ini kan masih melengkung ya, videonya masih agak melengkung, lensanya masih agak cembung ya. Kalau mau distabilkan lagi bisa ya, karena GoPro Hero 11 ini sudah ada gyro lock-nya ya. Jadi bisa kita stabilkan lagi dan bisa kita luruskan ininya videonya. Jadi video cembung hasil rekaman GoPro ini bisa jadi lurus dengan menggunakan gyroflow ya. Nah, ini posisi saya. Terbang pakai FPV ini enaknya kita serasa ikut terbang ya, beda dengan terbang pakai drone aerial yang lihat handphone ya. Feelingnya beda. Dan sebagus apapun pilot, sepintar apapun pilot ya,
belok, cara belok di drone aerial akan tetap beda dengan drone FPV ya, karena caranya beda ya, karakteristiknya juga beda, tidak akan bisa sesmooth ini, kecuali DJI Avata atau DJI Neo juga kayaknya sudah bisa ya. Semua yang bisa pakai manual itu bisa smooth seperti ini ya. Tapi selama pakai yang mode altitude hold nggak akan bisa semulus FPV ya. Karena ada teman bilang drone aerial juga bisa smooth, pas saya coba lihat videonya enggak ya, ternyata yang dia bilang smooth tetap menurut saya tidak bisa se-smooth FPV ya. Karena kita saat belok tuh kita miringinnya manual juga ya, kita belokinnya manual juga, dan kita benar-benar pelan-pelan ya belokinnya. Beda dengan drone DJI aerial yang expo-nya juga nggak bisa kita atur, jadi begitu geser dikit ya udah langsung gerak, kelihatan ya, walaupun pakai AIS ya kelihatan. Di drone FPV walaupun tanpa AIS sudah stabil ya. Contohnya di pojokan kanan bawah ini, tampilan gogglesnya itu sama sekali nggak ada stabilizernya, nggak ada AIS-nya, nggak ada gimbalnya ya, itu dibaut begitu aja, tapi bisa stabil ya, bisa stabil. Bahkan kamera jelek sekalipun ya, kamera yang harga 100 ribuan kayak Kogan itu dipasang di FPV hasilnya bagus ya. Tapi kamera misalkan Brika atau Biker yang harga 600 ribuan ya, atau kamera Bipro misalkan ya, kalau AIS-nya tidak diaktifin ya, ditaruh di drone aerial itu shake-nya parah ya, getarannya parah ya. Tapi kalau di drone FPV walaupun AIS-nya nggak diaktifin itu nggak shake ya, masih mulus. Saya juga nggak tahu kenapa ya, apa pengaruh dari bahan materialnya ya, karena ya, kalau drone aerial kebanyakan pakai plastik ya, dan itu bikin getar. Dan drone FPV karena kebanyakan pakai karbon itu lebih kuat dan lebih stabil. Saya nggak tahu apakah pengaruh di situ atau bukan ya. Yang pasti walaupun sama-sama pakai brushless, di FPV ini lebih minim getaran dibanding di aerial. Oke, flight time sudah berapa nih? 12 menit 20 detik ya. Udah muncul low baterai, sebenarnya belum lowbat ya. Kalau lithium ion ini 3.3 volt ini masih jauh ya, karena batas bawah lithium ion itu 2.9 ya. Landing di 3,0 pun masih bisa, masih aman ya. Ini jarak tempuh sudah 11.4 km ya, dan tegangan baterai masih 3.30 334 329 ya, naik turun ya, fluktuatif karena tergantung gas ya. Ini tuh yang di bawah H itu, yang di H itu jarak ke home point, jarak ke pilot ya. Sedangkan di bawahnya yang 11,7 itu jarak tempuh ya. Jadi muter-muter tuh dijumlahin jadi berapa kilo ya. Nanti ini jadi acuan kita untuk long range ya. Misalkan ini 11,9 atau 12, berarti kita bisa long range sampai 6 km ya, aman. Karena ini kan kalau jarak dekat gini pasti konsumsi baterainya di atas 200 ya, 200 sekian sampai 300. Tapi kalau jarak jauh lurus kita bisa usahakan di bawah itu ya, bisa sampai 150 mAh per kilometer. Jadi harusnya sih 6 km long range masih aman ya untuk baterai ini. Oke, kita landing. Oke, baterai produksi dari Gatot Kaca Aero 6800 mAh 4S 2P ya. Ini landing di 3,3 ya. 3,3, jarak tempuhnya 12,1
km. Jadi kalau kita long range 6 km masih aman ya pakai baterai ini ya. Nanti besok di lain waktu kita coba long range ya. Mudah-mudahan antenanya kita ganti, jangan pakai antena ini yang agak panjang yang Cun 12 ya, kita coba long range tapi tanpa GoPro. Belum berani bawa GoPro. Oke, mudah-mudahan bisa di 5 kiloan ya. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada saran, kritik atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Sip. Sukses terus, sehat terus, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.